Siap, semuanya berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Baik, Ketua kelas, boleh Ibu minta tolong untuk dipimpin berdoa dulu sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini. Marilah kita berdoa sebelum pelajaran pada pagi hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Masih semangat nggak? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita yel-yel dulu seperti biasa ya. Oke, pasti sudah tahu yel-yel SMK kita. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK 1? Bisa hebat. Oke, tepuk tangan untuk anak ibu hebat. Baik, coba diperhatikan dulu teman-teman kiri, kanan, depan, belakangnya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada ya? Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, View kenapa? Sakit dan? Oh, ini ya, Agus ya. Agus apa keterangannya, Nak? Agus Alfa. Oke, baik. Semoga di pertemuan berikutnya teman yang tidak hadir pada hari ini bisa hadir kembali dan mengikuti pembelajaran. 2 hari yang lalu, jatuh pada 10 November adalah Hari Pahlawan ya. Nah, kita merayakannya di sekolah kita ini. Nah, Ibu mau mengingatkan bahwa untuk kalian semua, sebenarnya kalian adalah pahlawan. Setidaknya kalian adalah pahlawan bagi diri kalian sendiri. Ya kan? Nah, karena kalian adalah pahlawan bagi diri kalian sendiri, maka penting sekali bagi kalian untuk memupuk diri kalian agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Jika hari ini Ibu menyebutkan bahwa kalian adalah pahlawan untuk diri kalian sendiri, buktikan kepada Ibu, ke depannya kalian bisa menjadi pahlawan bagi semua orang. Keluarga, agama, nusa, dan bangsa. Kalian masih memiliki kesempatan untuk menjadi pahlawan masa kini. Tentu saja harus dimulai dari sekarang semangat juang tersebut. Bisa ya? Untuk itu Ibu sangat mengharapkan daya juang kalian ditunjukkan dengan mengikuti pembelajaran dengan baik agar pembelajaran bisa menjadi pembelajaran yang bermanfaat serta bermakna bagi kehidupan kalian. Oke? Oke. Jadi, pada pembelajaran kita hari ini, pada pembelajaran sejarah ini kita akan membahas mengenai materi kebudayaan zaman praaksara. Sudah Ibu tampilkan di PPT di depan, silahkan kalian simak. Posisikan diri kalian agar nyaman untuk menerima pembelajaran hari ini, oke? Nah, kebudayaan zaman praaksara disebut juga dengan zaman batu. Sebelumnya, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini agar lebih jelas apa sih goals yang akan kita capai ya. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui media PPT dan model pembelajaran yang sudah kita gunakan dari minggu kemarin, yaitu model pembelajaran problem based learning, serta nanti akan ada sesi diskusi, presentasi, tanya jawab ya. Ibu mengharapkan kalian mampu yang pertama mengidentifikasi zaman batu di Indonesia. Dan yang kedua, harapan Ibu kalian mampu menganalisis bagaimana sih corak kehidupan manusia pada zaman batu tersebut. Dan yang ketiga, ya, Ibu mengharapkan kalian mampu mengidentifikasi hasil kebudayaan pada zaman batu itu apa aja. Ya, dan terakhir kalian bisa menganalisis fungsi dari hasil kebudayaan pada zaman batu. Semuanya Ibu harapkan dengan benar ya, sehingga tadi pembelajaran kita bisa bermakna. Nah,
sebenarnya pembelajaran kita ya untuk materi ini itu sudah pernah kalian temui di tingkat SMP. Sekarang kan udah kelas 10 SMK nih. Nah, Ibu mau menggali kembali bagaimana ingatan kalian, pengetahuan awal kalian tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini. Ayo diperhatikan PPT-nya. Ada gambar apa itu? Cobek. Ulekan. Ada juga yang bilang gilingan. Kalau kita linggau biasanya ngomongnya gilingan itu, Bu. Ya kan? Cobek, kemudian ulekan, gilingan, sama ya. Alat dari batu yang terbuat dari batu tadi fungsinya untuk menghaluskan bumbu atau bahan makanan. Nah, ada pertanyaan di sana. Sejak kapan masyarakat Indonesia menggunakan alat-alat dari batu? Zaman dahulu, terus? Zaman aksara, Bu. Oh, zaman praksara. Ada lagi nggak? Zaman batu. Oke, Ibu tampung semuanya dan nanti kita akan lihat di materi yang akan kita pelajari lebih dalam. Oke, selanjutnya. Ya. Pada zaman praksara itu apa sih yang kalian ketahui tentang zaman yang kalian bilang zaman dulu, zaman batu, zaman praksara? Apa yang kalian ketahui tentang zaman tersebut? Boleh, Ferdi. Menurut saya, Bu, zaman batu adalah zaman di mana masyarakat menggunakan alat-alat dari batu. Oke, kata Ferdi zaman batu ya masyarakatnya menggunakan alat-alat dari batu. Ada lagi nggak yang mau menambahkan? Oke, boleh Ayu. Oh, kata Ayu pada zaman batu itu masyarakat belum mengenal tulisan. Ada lagi nggak? Oke, Ferdi lagi. Boleh, yang lain ayo. Kalau tidak salah, Bu, zaman batu juga menghasilkan batu-batu besar. Kemudian di zaman itu mereka hidup secara sederhana. Oh, kata Ferdi, kalau tidak salah Bu, zaman batu itu ada zaman yang batu-batunya dari batu-batu besar. Dan mereka masyarakatnya hidup secara sederhana. Ada lagi nggak? Anissa, boleh Anissa? Masyarakatnya hidup di gua-gua, Bu, sebagai tempat tinggal. Oh, Anissa menyoroti bagaimana kehidupan masyarakatnya yang hidup pada zaman itu di gua-gua ya. Jawaban kalian sudah mulai mengena ke materi yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, jadi untuk materi ini sendiri Ibu mau mengingatkan bahwa KKM yang akan kita capai ini adalah sebesar 70 ya untuk KD materi pada zaman praksara ini ya. Jadi KD-nya cukup tinggi, maka ikutilah kegiatan ini dengan serius. Masuk ke materi. Zaman batu ya di Indonesia dibagi menjadi 4 zaman. Yang pertama yang Ibu tampilkan di PPT. Ada zaman batu tua disebut dengan Paleolitikum. Ya. Nah, pada zaman ini ciri-cirinya peralatan tersebut masih kasar, sederhana dan masih primitif. Ya, kebudayaan ini banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong. Nah, kemudian hasil kebudayaan atau alat-alat zaman batu ya yang dihasilkan pada zaman batu tua ini berupa apa aja? Itu sudah Ibu jelaskan. Di situ ada kapak genggam. Ada alat serpih atau yang disebut juga dengan pekes. Kemudian ada alat dari tulang dan tandu. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam lagi, kita relax dulu ya. Perhatikan, amati video yang akan Ibu tampilkan ini. Bayangkan, kamu terbangun suatu hari tanpa listrik, internet, uang, dan bahkan pekerjaan atau sekolah. Semua hal yang kamu kenal hilang. Tidak, kamu tidak di kota asalmu saat semua listrik dimatikan. Kamu bahkan tidak berada di rumahmu sendiri. Sebab sekarang ini kamu berpindah ke zaman batu. Apa yang terjadi selanjutnya? Oke. Tentu saja, reaksi pertamamu adalah berpikir, tapi kita lewatkan itu. Ya, benar. Ini kamu menjalani hidup seperti Flintstone. Mari kita melihat ke sekitar. Ini adalah gua tempatmu tinggal bersama keluarga. Wilma tak ada di sana. Kamu punya area tidur sendiri yang balas milik kawan. Namun, kamu mungkin juga tinggal di gedung primitif yang disangka elit dan tulang rusuk kamu dengan kulit
hewan di atasnya sebagai pelindung dari hujan. Rutinitas pagimu bukan lagi pergi ke kamar mandi untuk sikat gigi lalu minum secangkir kopi panas. Dan jika kamu penasaran di mana orang-orang zaman batu bekerja, jangan kaget kalau pada dasarnya mereka melakukannya di mana saja asalkan di luar ruangan. Nyaman sekali. Jadi ini waktunya kamu keluar dan menjelajahi zaman lampau yang baru ini. Tapi, hey, jangan lupa kenakan pakaianmu. Tidak, bukan yang nyaman dan trendy dari mal. Dahulu, manusia menggunakan kulit hewan yang mereka buru untuk membuat kain pinggang sederhana dan seadanya. Agar kulit hewan tadi lebih fleksibel, mereka harus mengunyahnya. Mudah-mudahan pakaianmu hari ini sudah siap. Jadi, dulu tidak pegal. Lalu mereka mulai mengasapi kulit itu agar tahan lama dan mulai membuat unik. Kalau alas kaki, para ilmuwan meyakini alas kaki baru muncul sekitar 40.000 tahun lalu. Ambil sepotong kecil kulit hewan dan bungkus kakimu, lalu masukkan jerami ke bawah kulit untuk membuat semacam sok. Tada! Satu sepatu selesai. Lakukan hal yang sama dengan kaki satunya dan ayo pergi. Jangan takut, kamu tak akan bertemu makhluk raksasa tepat di luar rumah. Manusia purba cukup cerdas dan telah mempelajari kebiasaan hewan, karena itu satu-satunya cara untuk bertahan hidup di alam liar. Jadi, mereka memilih gua atau membangun gubuk di tempat paling aman yang bisa mereka temukan. Sekarang cucilah mukamu di sungai. Ingin tahu seperti apa penampilanmu di zaman batu? Coba bercermin. Lihat, kamu tidak jauh berbeda dari versi dirimu yang modern. Hanya saja, rambutmu berantakan dan tubuhmu mungkin lebih kecil beberapa sentimeter dengan orang yang agak maju karena memakan makanan keras. Dan otot-otot besar itu, begitulah bentuk tubuhmu jika hidupmu dipenuhi dengan berlari dan bertarung melawan orang liar saat berburu. Ya, berburu ada di daftar kegiatanmu hari ini. Tunggu saja ya, tapi sekarang saatnya sarapan. Untungnya, kamu punya sisa makanan semalam. Ada telur, buah-buahan liar, dan berry. Maaf, tak ada kompor gas untuk memasak telur. Ingin coba memasaknya di atas api? Baik, biar saya bantu. Cari 2 batang kayu kecil, tapi yang kokoh dan kering. Lalu gesekkan satu sama lain dengan cepat dan kuat. Sebentar lagi, sabar ya. Oh, akhirnya ada percikan api. Oke. Sudah disimak ya? Nah, jadi Ibu mengajak kalian untuk bisa membayangkan bagaimana kalau seandainya kita manusia modern ini hidup di zaman batu. Masa praaksara yang sudah lampau sekali itu. Ya. Dari video ini kita pelajari bahwa kehidupan manusia pada zaman itu sangat terbatas, ya. Pada materi yang Ibu sampaikan, zaman batu tua, ciri-cirinya peralatan masih kasar, segala macam. Selain itu, ya, daya imajinasi kalian, Ibu ajak untuk bisa merasakan bagaimana kalau misalnya kita hidup pada zaman batu itu supaya lebih nyata lagi pemahaman kalian mengenai materi kita hari ini, ya. Nah, nyatanya kan kita tidak tinggal di zaman batu ya, meskipun ada beberapa alat yang kita gunakan sampai dengan sekarang, seperti cobek tadi, ulekan tadi, masih menggunakan alat dari batu. Nah, bersyukur nih kita telah hidup di zaman yang terang benderang, disekelilingi dengan teknologi, ilmu pengetahuan, maka harus semangat dalam mengejar cita-cita. Ini tadi tentang zaman batu tua. Nah, perhatikan di PPT, Ibu tampilkan perkakas atau hasil kebudayaan dari zaman batu tua atau Paleolitikum. Di gambar sebelah kiri, ya, itu adalah tulang belulang serta tanduk-tanduk yang juga digunakan oleh manusia purba pada zaman itu, ya, menyelingi alat-alat yang dari batu. Di sebelah kanannya itulah kapak genggam yang masih kasar, ya, belum mengenal sistem dihalus-haluskan, masih benar-benar sangat sederhana atau primitif. Kemudian yang kedua ada zaman batu tengah atau Mesolitikum. Pada zaman batu tengah, ya, peralatan ini banyak ditemukan di gua-gua. Ya, di daerah sepinggiran pantai itu sudah ada manusia yang hidup menetap. Ya, tapi masih semi menetap.
Ya, masih semi nomaden. Nomaden adalah berpindah-pindah. Tapi pada zaman ini kehidupannya itu semi nomaden. Mereka tinggal pada gua-gua yang disebut dengan Abruzos Rock. Ya, namanya, istilahnya. Namun pada zaman Batu Tengah sudah lumayan ada kemajuan, yaitu sudah mengenal sistem bercocok tanam dan budaya bahari. Sudah mengenal ya sistem kelautan kayak gitu, walaupun masih dalam tahap sederhana ya. Nah, peralatan yang dihasilkan itu berupa mata panah, flex dan pebble atau kapak juga ya. Nah, alat yang ditemukan ini tidak jauh berbeda dengan zaman Batu Tua. Jadi belum benar-benar sempurna, halus, enak digunakan ya. Namanya aja perkembangan prosesnya bertahap ya. Ini zaman Batu Tengah. Keunikan dari zaman Batu Tengah, karena mereka sudah mulai hidup menetap, ada Kejoken Modinger. Ditemukan Kejoken Modinger ini adalah tumpukan sampah dapur dari manusia purba yang hidup pada zaman itu di pinggiran pantai dekat tempat tinggalnya. Kejoken Modinger ini apa, Bu? Ini merupakan ya kulit-kulit kerang, kulit-kulit siput, bekas makanan manusia purba dikumpulkan, ditumpuk menjadi satu tempat. Ya, menjadi tamparan keras nih bagi kita. Manusia purba pada zaman itu sudah mengumpulkan sampah menjadi satu kesatuan ya. Masa kita yang hidup di zaman modern ini sampah kita buang sembarangan, tidak dikumpulkan ya. Nah, tuh ayo kita sama-sama memperbaiki budaya kita, kebiasaan kita ya, menjadi lebih baik lagi. Nah, terus ada zaman Batu Muda. Zaman Batu Muda disebut dengan Neolitikum. Masyarakat pendukungnya sudah hidup menetap atau disebut dengan sedenter. Dia sudah mengenal sistem bercocok tanam, beternak, atau disebut juga dengan istilah food producing. Menghasilkan makanan sendiri, tidak hanya bergantung dengan alam saja, seperti zaman-zaman sebelumnya. Alat-alat yang ditemukan itu berupa kapak persegi, kapak lonjong, apalagi? Dan permukaan yang sudah halus ya. Nih, contoh barangnya. Contoh alat hasil kebudayaannya ada kapak lonjong dan kapak persegi. Kapak lonjong yang sebelah kiri dan sebelah kanan adalah kapak persegi. Sudah halus ya? Dibandingkan zaman batu yang pertama tadi, Paleolitikum. Oke, dan yang terakhir, ini yang sempat disinggung oleh Ferdi tadi. Perasaan Bu, ada zaman batu yang batunya itu besar-besar. Nah, inilah dia, zaman batu besar. Atau disebut istilah lainnya, Megalitikum. Mega berarti besar. Masyarakatnya sudah menggunakan peralatan yang ukurannya besar-besar. Ya. Nah, nanti Ibu kasih contoh. Apa hasil kebudayaannya. Tapi yang perlu kalian pelajari bahwa poin pentingnya pada periode Megalitikum ini, bangunan-bangunan, alat-alat yang dibuat dari batu besar ini sudah memiliki fungsi yang lebih tinggi lagi. Yaitu masyarakat pada zaman ini sudah mulai mengenal sistem kepercayaan, yaitu animisme atau memuja roh-roh leluhur atau roh nenek moyang. Batu-batu ini difungsikan untuk sarana pemujaannya. Seperti itu. Bisa dipahami, Nak? Nah, satu contoh. Kebudayaan zaman Megalitikum. Ada dolmen. Seperti meja bentuknya. Dolmen adalah meja batu. Besar. Ya. Sebenarnya fungsinya atau apa? Untuk apa, Bu? Untuk ya, menaruh sesajian di atasnya. Tapi ada kalanya dolmen ini dimasukkan jasad atau mayat di bawahnya dan ditutupi batu juga. Jadi benar-benar arahnya itu untuk ke pemujaan kepercayaannya mereka ya. Nah, selain dolmen tadi, pada zaman batu besar atau Megalitikum ini ada lagi peninggalan-peninggalan lainnya seperti menhir, arca atau patung ya, arca itu. Kemudian waruga,
sarkofagus, dan punden berpunda. Ini yang lainnya ya. Oke, lanjut. Selamat Anda beruntung, tulisannya di PPT Ibu ya. Selamat Anda beruntung. Kenapa Bu kami beruntung? Menang undian kah? Ya? Atau apa Bu? Kita beruntung loh menjadi warga negara Indonesia, khususnya warga Sumatera Selatan. Kenapa? Di sini Ibu input link artikel ya yang menunjukkan beberapa keberuntungan kita, yaitu kita hidup di Sumatera Selatan ini, kita bisa menemui banyak ya cagar budaya warisan zaman batu. Di Google Classroom, Ibu sudah kasih share link yang Ibu tampilkan di PPT. Nanti bisa kalian lihat bahwa di Sumatera Selatan itu banyak sekali peninggalan-peninggalan zaman batu. Contoh di Lahat, ada daerah tinggi hari, itu ada batu macan. Peninggalan zaman batu macan. Nah, nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut ya dengan link yang sudah Ibu share. Nah, untuk di Lubuk Linggau sendiri bagaimana Bu? Kita kan di Lubuk Linggau, ada nggak Bu? Beruntung juga kita di Lubuk Linggau ada. Tuh, ada komplek makam batu bertunas Ulak Lebar. Di daerah Ulak Lebar ya, tapi masuk tinggi ke arah Bukit Sulap, itu ada makam. Di makam ini terdapat menhir yang berpasang-pasangan. Menhir tadi adalah peninggalan zaman batu besar ya. Nah, kayak gitu. Ya. Ini yang di Lubuk Linggau. Jadi kita bisa memperdalamnya juga, di Lubuk Linggau ada. Kayak gitu. Nah, sampai sini penjelasan materi Ibu. Apakah ada yang mau bertanya? Boleh Airin. Airin mau tanya apa, Nak? Cagar budaya itu apa sih? Oh, tadi kan Ibu bilang cagar budaya ya, dari artikel atau link yang Ibu share, cagar budaya itu ada di dekat kita, terutama di Sumatera Selatan. Cagar budaya itu adalah warisan peninggalan zaman-zaman dahulu yang berupa kebendaan. Ya, contoh cagar budaya apa? Ini tadi komplek. Nah, pemakaman batu bertunas di Ulak Lebar ini menjadi warisan budaya yang harus kita jaga, harus kita lestarikan. Ya. Ini benar-benar sumber berharga dari zaman dulu yang bisa kita lihat sampai dengan zaman sekarang. Gitu ya Airin ya? Ngerti nggak? Oke, ada lagi nggak? Yang lain? Oke, Firwadi? Jadi kan Bu tadi itu ada penjelasan ada mengenai peninggalan di untuk peninggalan di zaman batu ini boleh dikunjungi secara umum atau enggak? Soalnya Firwadi baru dengar kalau ada peninggalan zaman batu di kota kita itu. Oke, yang Lubuk Linggau. Banyak yang belum tahu ya bahwa Lubuk Linggau ada situs sejarah ini? Belum. Ya memang, nggak heran Ibu. Karena apa? Yang pertama, yang namanya situs sejarah biasanya ya banyak terlupakan. Itu yang tidak diperbolehkan. Harusnya kita sangat mencintai budaya lokal kita dan kita lestarikan. Dan memang tempatnya juga jauh ini. Kita harus ke Ulak Lebar, ya Talangrejo tuh. Nah di Talangrejo kita nggak hanya sampai di bawah Bukit Sulap atau kaki Bukit Sulap, kita harus naik tinggi. Di Bukit Sulap itu ada jalannya, ya tapi tidak ramah motor. Sehingga kita harus jalan kaki. Nah tempatnya yang tidak strategis ini maka jarang didatangi oleh pengunjung. PR deh bagi kita untuk pembelajaran sejarah. Siapa tahu besok-besoknya kita bisa mendatangi situs-situs sejarah terdekat lah minimal dengan kita. Oke? Ya, ada lagi nggak pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, dari materi yang Ibu sampaikan, kegiatan kita hari ini Ibu ingin mengajak kalian untuk mengidentifikasi masalah yang tertuang dalam LKPD. Ibu bagikan LKPD kelompok 1 mana? Kalian sudah duduk per kelompok ya? Itu bagusnya mempersingkat waktu jadi kegiatan kita bisa lebih cepat ya, terarah, terorganisir. Kelompok 2 ya? Kelompok 3 silahkan. Oke, silakan. Dan kelompok 4. Di LKPD sudah ada identifikasi masalah yang akan kalian kerjakan. Apa Farel? Mau tanya? Ya. Untuk mengisi LKPD-nya apakah boleh digabungkan? Sumbernya ya? Farel nanya LKPD sumber-sumber pengisian nanti kalian mendapatkan materi boleh nggak digabungkan? Karena di
Google Classroom, Ibu tempo hari sudah share materi kita hari ini untuk kalian belajar sebelum proses pembelajaran tatap muka berlangsung. Ada bahan ajar, ada buku yang ada di atas mejamu. Kemudian ada artikel-artikel yang sudah Ibu share juga, itu boleh digabungkan untuk mendukung ya kalian mengerjakan LKPD, memecahkan permasalahan yang teridentifikasi dalam LKPD. Oke, waktunya tidak banyak. Ayo bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan bekerja sama, kita akan semakin mudah ya. Pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Bagi tugas, jangan lupa jika tidak mengerti bagaimana nanti materi dalam LKPD-nya, ya, arah LKPD-nya gimana, boleh ditanyakan dengan Ibu. Nah, HP-nya sekarang boleh dikeluarkan. HP-nya boleh dikeluarkan, dibuka bahan ajar yang sudah Ibu share, ya. Ayo, mari kita berliterasi. Ayo berliterasi, kita baca supaya kita bisa mendapatkan pemahaman tersendiri. Siapa yang menulis? Kelompok kalian? Peti. Yuk, yang lain. Bahan ajar sudah Ibu share. Linknya ada. Kelompok kalian gimana? Cari, Bu. Oke. Bagaimana kelompok 1? Cari, Bu. Di bahan ajar ya. Nah, pendahuluan baru ke materi. Nah, apa yang menjadi pertanyaan? Poin pentingnya itu yang kalian kembangkan. Baca terlebih dahulu, pahami terlebih dahulu petunjuknya. Begitu juga dengan masalah yang tercantum dalam LKPD sehingga tidak terjadi kesalahan. Maunya soal dalam LKPD ini apa sih? Nah, itu dipahami dulu. Paham nggak yang kalian? Silahkan dikerjakan, diskusikanlah, manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Apa, Fer? Dibagi di dua, Bu, di buku separuh dengan di HP separuh. Boleh. Tapi ingat, ketika kalian menggabungkan dua materi dari buku, kemudian dari bahan ajar yang ada di classroom kalian, ya, benang merahnya harus tetap terhubung. Artinya materi tersebut tidak boleh jadi ambigu, malah jadi nggak nyambung. Ya, harus tetap sambung menyambung. Ya, materi itu harus benar-benar bisa menjawab permasalahan yang ada pada soal di LKPD kalian. Oke? Oke, sembari Ibu keliling, silahkan dikerjakan. Ini kelompok 2. Andri, Anissa, Airin, sama Dipa Mili. Oke. Oke, cepat ya. Kesimpulan yang mana? Dari keseluruhan penjelasan kami. Oh, boleh. Kesimpulan saya. Boleh. Kalian tambahkan dengan kesimpulan itu lebih baik lagi. Boleh. Kelompok berapa kalian? 3. Firwadi, Ainun. Oke, good job. Banyak kalau sudah yang itu lanjut buku lagi. Iya. Yang buku lagi ini. Yang buku itu masukkan dari sini sampai sini nggak sama titik. Dari mana? Dari sini sampai titik sini. Oke, udah dibaca ya. Benar ya? Ya. Dari sini boleh deh. Betul. Dari sini. Oke, boleh. Kelompok 4. Siapa aja namanya? Ferdi, Epri dan Oh, yang nggak hadir View ya. Kelompok ini dan ini Ang Agus.
Bagaimana kelompok kalian aman? Sudah. Kelompok 1. Ya, kelompok 1 bisa lah pasti ya. Jangan lupa kesinambungan antara materinya. Jangan sampai ada materi yang kalian masukkan di sini, ya, identifikasi masalahnya, yang bagian keduanya tidak. Ya, ngerti nggak? Kan pada zaman batu tua kalian memasukkan nih waktunya. Yang keduanya nanti kalian juga tunjukkan kapan waktunya ya. Bisa Farel, Ade. 1, kelompok 1 ya. Yang nggak hadir itu Agus. Oke. Gimana Firwadi? Udah lumayan 90% lah. Sisanya tinggal nulis saja. Yakin? Ini Oke, dikoreksi dulu tapi ya. Ayo, waktunya tidak banyak, Nak. Ya. Lebih cepat lagi. Zaman yang mana yang kalian? Oh, zaman megalit. Zaman megalitikum. Dapat? Dari bahan ajar kah? Dari keduanya. Oke. Waktunya 5 menit lagi ya. Ada yang sudah selesai kelompoknya? Ya, dikoreksi lagi, dipastikan lagi ya, apakah jawaban kalian pada LKPD itu benar-benar sudah fix atau belum. Masih ada waktu untuk menambahkan. Kalau memang belum, boleh ditambahkan. Tapi ingat, waktu kita tidak banyak. Gimana kelompok 4? Oke, satu lagi. Setelah ini kita akan presentasi ya. Oke, maka tentukan juga siapa di kelompokmu yang akan membacakan hasil kerja dari kelompokmu. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Sudah selesai ya? Selesai. Kelompok belakang udah? Yakin? Baik, kalau memang sudah selesai, kita akan mengadakan sesi diskusi tanya jawab ya. Kita biar bisa melihat bagaimana kurangnya pekerjaan kita sambil sama-sama dikoreksi nantinya. Kelompok 1 aman? Begitu juga dengan kelompok 2? Kelompok 3 mana? Kelompok 4? Oke, jadi supaya lebih gampang, kalian tetap presentasi pada meja kalian, berdiri, siapa yang mau membaca. Kelompoknya diawali dengan kelompok 1 terlebih dahulu aja ya, supaya nggak ngacak, nggak pusing kita nantinya. Kelompok 1, siapa yang mau baca? Ayu, silahkan Ayu baca. Yang lain menyimak, nanti kelompok 1 akan ditanya oleh kelompok 2. Karena kita keterbatasan waktu ya. Oke Ayu. Saya akan mempresentasikan diskusi dari kelompok 1. Perkembangan zaman di Indonesia sangat menarik untuk dipelajari. Salah satu zaman di Indonesia adalah zaman praaksara. Zaman praaksara adalah zaman yang dimana manusia hidup tanpa mengenal tulisan. Perkembangan kehidupan juga sangat sederhana. Zaman praaksara sering disebut juga dengan zaman batu, karena alat yang dihasilkan oleh manusia yang hidup di dalamnya adalah manusia purba dengan keterampilan yang belum memadai. Zaman batu tersendiri terdiri dari banyak jenis. Kelompokkanlah zaman batu yang ada di Indonesia. Oke, bagaimana? A. Zaman batu tua atau Paleolitikum berlangsung pada 6.000 tahun yang lalu. Paleolitikum, oke? Manusia purba jenis Tropus. B. Zaman batu tengah atau Mesolitikum, manusia penduduknya seperti suku Lian dan suku Aborigin. C. Zaman batu muda atau Neolitikum didukung oleh manusia Toto Melayu. D.
D. Zaman batu besar atau megalitikum didukung juga oleh manusia Proto-Melayu. Nah. Terima kasih telah presentasi dari kelompok 1. Oke. Kelompok 1 udah selesai mempresentasikan, bagaimana kelompok 2 ada nggak yang mau ditanya? Jadi kelompok 1 tadi bisa mengidentifikasikan bahwa zaman batu di Indonesia terbagi menjadi 4 zaman. Siapa mau nanya? Airin? Oke, boleh Airin. Kelompok 1 perhatikan, Airin dari kelompok 2 mau bertanya. Boleh berdiri? Zaman Paleolitikum disebut juga dengan zaman batu tua. Uraikan alasan mengapa zaman ini disebut dengan zaman batu tua. Zaman yang pertama tadi Paleolitikum disebut sebagai zaman batu tua ya. Apalah alasan? Boleh, boleh. Setelah ini yang presentasi kelompok 2 ya. Kelompok 2 dipersiapkan, siapa yang mau baca? Oke, Nisa. Oh, itu hasil kerja kalian ya. Oke, baik. Gimana? Sudah, Bu. Sudah? Siapa yang mau jawab? Ayu juga, boleh Ayu. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena zaman ini adalah zaman batu yang pertama kali muncul, jadi zaman paling utama. Jadi tentu saja umurnya lebih tua dari zaman-zaman yang lain. Oke. Bu tambahkan ya. Jadi pertanyaan kelompok 2 tadi dijawab oleh kelompok 1 diwakili oleh Ayu bahwa zaman ini zaman yang pertama kali muncul. Disebutlah batu tua karena umurnya tentu saja juga lebih tua dibanding dengan zaman-zaman yang lainnya. Benar. Kemudian kita juga harus menyoroti dari alat-alat yang ditemukan pada zaman batu ini juga masih sangat kasar. Terlihat dari kemampuan manusianya yang masih sangat sederhana ya. Jadi belum modern, masih tua sekali ya. Bagaimana kemampuan mereka. Bisa dipahami kelompok 2? Oke, terima kasih. Kelompok 1 silakan lanjut kelompok 2. Oke, dipersingkat waktunya kelompok 2 silakan. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Hasil kebudayaan zaman batu sangat beragam, terdiri dari alat yang masih primitif dengan permukaan yang kasar sampai dengan alat yang telah halus. Alat yang ditemukan pada dasarnya disesuaikan dengan corak kehidupan manusia yang hidup pada zaman tersebut. Sebagai contoh, alat yang ditemukan pada zaman batu besar, megalitikum salah satunya adalah menhir, yang berfungsi sebagai sarana untuk pemujaan kaum manusia. Hal demikian sesuai dengan kebudayaan masyarakat yang sudah mulai mengenal sistem kepercayaan animisme. Bagaimana cara kehidupan masyarakat pada zaman batu di Indonesia? Ya. Zaman batu tua atau Paleolitikum, masyarakatnya masih nomaden. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan. Oke. B. Zaman batu tengah, Mesolitikum. Masyarakatnya mulai mengenal bercocok tanam dan mengenal sistem organisasi sosial serta pembagian kerja. Lanjut. C. Zaman batu muda. Pada zaman ini terjadi perubahan yang cukup mendasar dari food gathering menjadi food producing, membuat makanan sendiri. Oke, lanjut. D. Zaman batu besar atau megalitikum. Ciri khas zaman ini adalah sudah mulai mengenal sistem kepercayaan yaitu animisme. Oke. Terima kasih. Kelompok 2 akan ditanya, silakan duduk oleh kelompok 3. Mana kelompok 3? Kelompok kalian ya. Oke, bagaimana dengan kelompok 3? Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 2? Ada. Siapa mau bertanya? Ayo, boleh. Ya? Kalian sudah menjelaskan bahwa zaman Mesolitikum itu kehidupan masyarakatnya telah menggunakan Abyssous Roach. Ya. Jadi tolong jelaskan arti dari Abyssous Roach. Oke deh. Ada Abyssous Roach tadi yang kalian sampaikan. Itu apa katanya? Boleh dijelaskan kembali? Boleh. Kelompok 3 nanti setelah ini ya. Kelompok 2 ini udah bagus, pengembangan materinya udah lengkap ya. Kelompok yang lain coba dicek lagi, lengkap enggak? Ya kelompok 2 udah bagus. Apa yang ditanya itu benar-benar yang diberikan jawabannya. Gimana? Bisa? Oke, siapa mau jawab? Andri boleh berdiri Andri. Dijelaskan kepada kelompok 3. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya. Abyssaurus adalah gua-gua yang menyerupai ceruk di dalam batu karang dan memberikan kepada manusia perang aksara. Ya, oke, Ibu tambahkan. Ya benar, Abyssous Roach. Ya susah ya nyebutnya ya. Iya, lidah wong linggau nih ya. Abyssous Roach. Ini merupakan benar gua-gua berupa cerukan tempat tinggal manusia purba pada zaman
tersebut ya, di pinggir-pinggiran pantai tadi yang di belakangnya terdapat Joken Modinger yang sampah dapur tadi. Ingat penjelasan Ibu Dewa? Oke, lanjut lagi. Ayo segera kelompok 3 mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Boleh sambil berdiri? Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3 dengan soal Ya. dan gambar untuk soal nomor 3. Oke. Ada gambarnya ya? Gambar di atas menunjukkan beberapa benda hasil kebudayaan dari zaman batu. Banyak benda yang dihasilkan yang disesuaikan dengan kemampuan manusianya dan kepentingan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Bandingkan secara rinci ciri atau karakteristik dari alat-alat hasil kebudayaan zaman batu dengan rinci. Jawabannya adalah A. Zaman batu tua atau Paleolitikum ditemukan kapak limbas. Ya. Flex dan cover Perimbas. limbas, flex dan cover yang terbuat dari batu dan masih kasar. B. Zaman batu tengah atau Mesolitikum ditemukan sampah dapur yaitu tumpukan kulit kerang yang menggunung disebut dengan Sampai sini. Joken Modinger. Terus? Zaman batu muda Oke. atau Neolitikum. Benda-benda ditemukan sudah maju yaitu sudah dihaluskan yaitu kapak lonjong, kapak persegi, tembikar dan lain-lain. D. Zaman batu besar atau Megalitikum. Hasil kebudayaannya terdiri dari menhir, dolmen, sarkofagus, kuburan batu, dan bertundak atau arca. Benda-benda ini berkaitan dengan sistem kepercayaan yang berkembang. Oke, terima kasih kelompok 3. Kelompok 4. Sesi kalian ini ada yang mau bertanya nggak? Oke. Kelompok kami tidak ingin bertanya lebih rinci. Hanya ingin meminta tolong kepada kelompok 3 untuk menyimpulkan materi mereka sampaikan. Oke. Oh, jadi kelompok 4 tidak ingin bertanya, ya, memberikan soal, ya, pertanyaan seperti itu, tapi coba disimpulkan kembali bagaimana jawaban dari kelompok 3 terhadap permasalahan yang ada. Jadi sudah ada kesimpulan kan? Nah, ada kan? Oke, siapa? Peti boleh. Izin menjawab, baik. Jadi dari zaman ke zaman peninggalan zaman batu terus berkembang dari kasar menjadi halus seiring dengan perkembangan manusia. Pada dasarnya, benda-benda zaman batu hadir untuk membantu kehidupan para manusia yang hidup pada zaman tersebut. Gimana kelompok 4? Jadi, ada beberapa tadi kesalahan pembacaan ya. Bukan flex, tapi flex ya. Ada juga chopper ditemukan pada zaman batu tua ya. Ada dolmen zaman batu besar atau megalitikum. Nah itu, tapi disimpulkan lagi oleh kelompok 3 bahwa batu yang digunakan pada masa zaman batu ini ya pada dasarnya digunakan untuk membantu kehidupan masyarakatnya yang tadinya sangat primitif akhirnya berkembang dengan prosesnya ya ke arah yang lebih maju. Begitu juga dengan kelompok 4. Bagaimana kelompok 4 ya untuk pemahaman kalian silakan disampaikan melalui presentasi. Siapa yang mau baca? Boleh, Ferdi. Lanjut. Di sini saya mempresentasikan dari kelompok 4 yaitu amati gambar di atas. Ya, ada ya pada LKPD kalian gambarnya? Ya. Pada dasarnya, kebudayaan yang muncul pada zaman praaksara, khususnya zaman batu, sangat disesuaikan dengan aktivitas sehari-hari masyarakat pada masa tersebut. Ya. Kegiatan manusia yang mulai kompleks disertai dengan perkembangan pengetahuan dan keterampilan oleh masyarakatnya. Akhirnya membuahkan hasil, yaitu benda yang mampu membantu meringankan aktivitas sehari-hari. Nah, soalnya jelaskan bagaimana fungsi dari alat-alat zaman batu terhadap kehidupan masyarakatnya. Ini yang akan dijawab yaitu A. Zaman batu tua, Paleolitikum. Hasil kebudayaan berfungsi untuk memotong kayu dan membunuh binatang buruan. B. Zaman batu tengah, Mesolitikum. Hasil kebudayaan berfungsi untuk alat berburu seperti menangkap ikan. C. Zaman batu muda, Neolitikum. Hasil kebudayaan untuk berburu dan bercocok tanam seperti kapak lonjong, kapak persegi. D.
yaitu D. Zaman batu besar megalitikum. Hasil kebudayaan yaitu berfungsi sebagai sarana untuk menghormati dan pemujaan terhadap roh nenek moyang. Oke, selesai? Terima kasih kembali. Bagaimana kelompok 1? Kelompok 2 ya? Kelompok 2 ya yang bertanya? Ya, gimana kelompok 1 ya? Oh bener, kelompok 1. Gagal fokus Ibu. Kelompok 4 ditanya oleh kelompok 1. Nah, gimana kelompok 1? Ada pertanyaan nggak? Siapa mau tanya? Ade? Boleh Ade bertanya? Kami penasaran dengan munasik menhir BU. Fungsi. Sebenarnya apa fungsi menhir menurut kelompok kami? Oh, fungsi menhir tadi ya? Ada ya gambarnya tadi ya? Dan ada juga kan di Lubuk Linggau? Bagaimana jawabannya? Fungsi menhir adalah untuk pemujaan terhadap roh leluhur atau nenek moyang. Oke, bagaimana kelompok 1? Jadi fungsinya untuk memuja roh leluhur atau nenek moyang. Bagaimana? Oke? Ada lagi nggak tambahan pertanyaan? Bu, tadi masih belum puas rasanya Bu bertanya pada kelompok lain? Ada? Cukup? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sesi diskusi tanya jawab sudah terlaksana. Ada beberapa catatan untuk kalian seperti kelompok 1 tadi. Sebenarnya bisa ditambahkan lagi. Kalau misalnya zaman Paleolitikum kalian sebutkan 600.000 tahun yang lalu, zaman yang di bawahnya juga nggak apa-apa diberi waktu lagi. Ya, kapan kalau zaman yang batu tengah, batu muda, batu besar itu terjadinya kapan waktunya ya, agar pengerjaan kita lebih lengkap lagi. Ya, paham? Sebenarnya sampai sini proses kalian itu sudah sangat bagus, kerjasama sudah Ibu lihat, terus pertahankan budaya kerjasama dan gotong royong yang positif tentunya. Bisa? Bisa. Oke, selanjutnya ya, untuk refleksi diri kita dan mengukur sejauh mana pemahaman kita, Ibu akan mengajak kalian untuk bermain games. Lihat di PPT depan. Games per kelompok, ayo bekerja sama lagi per kelompok. Games ini Ibu sebut dengan scramble word atau games acak kata. Ya, bukan susun kata seperti yang lalu. Ini katanya kita acak. Nah, ada 1 sampai dengan 7. Nanti Ibu sebutkan clue-nya. Silakan kalian secara rebutan jawab kalau tahu apa kata yang dimaksud. Paham? Paham ya alurnya ya? Oke, kita mulai. Nomor 1. Lihat kolom nomor 1. Bisa? Kehidupan manusia purba sudah menetap. Disebut dengan apa? Istilah yang menunjukkan kehidupan manusia purba sudah menetap. Ayo siapa yang tahu? Dikoreksi dulu. Apa? Kelompok 2 dulu ya. Kelompok 3 bisa? Nanti kita lihat kan kelompok 2 terlebih dahulu. Bener nggak jawaban kelompok 2? Kelompok 2 apa? Kelompok 2 jawabannya sedenter. Bener nggak? Coba dieja. S E D E N T. Oke, bener ya? Sedenter. Lawan dari sedenter adalah nomaden. Ya, sedenter lawannya adalah nomaden yang berpindah-pindah. Siap lagi untuk nomor 2. Lihat pada kolom tabel nomor 2. Cluenya, gua tempat tinggal manusia purba pada zaman Mesolitikum adalah. Ayo, apa tadi gua yang ditanya oleh kelompok 3? Susah? Ayo apa? Kelompok 3 ya? Yang menjawab kelompok mana? Kelompok 3. Abris? Coba dek-dekan Ibu, nanti salah. A, B,
Terus? Terus? Oke, benar ya. Kelompok 3, congratulations. Fokus lagi. Nomor 3. Ayo kelompok yang belum bisa menjawab. Fokus. Salah satu benda peninggalan zaman megalitikum apa? Kelompok 4. Kelompok 4 ya. Oh, cepet nih kelompok 4 ya. Ya, apa kelompok 4 jawabannya? Boleh? Waruga, bener nggak kira-kira? Bener nggak? Bagaimana tulisannya? Oke, hebat kelompok 1, ayo semangat. Keduluan terus. Nomor 4, clue-nya. Kepercayaan terhadap roh nenek moyang yang mulai berkembang di zaman megalitikum disebut dengan... Ayo. Kelompok 3, boleh? Animisme, benar nggak? Kelompok 3, animisme, benar. Kelompok 3 dapat poin lagi. Selanjutnya, ya. Nomor 5, salah satu hasil kebudayaan zaman Paleolitikum apa? Kelompok 3. Oke, kelompok 3 apa? Flekes, benar kelompok 3. Nomor berapa lagi? Nomor 6 dan 7 nanti akan kita bahas di lain waktu. Oke. Tapi sampai situ karena kelompok 3 berhasil menjawab banyak, ya. Ada abrisocroch, animisme, ada flekes. Kelompok 3 poinnya besar. Ada reward coklat untuk kelompok 3. Sama-sama, yang lain tetap semangat, di lain waktu kejar lagi, oke? Nah, sekarang dari proses pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin kalian mampu menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari. Ya, simpulkan yuk materi yang kita dapat hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Boleh dipamili. Yang dipahami Bu, kesimpulan dari hari ini, di Indonesia itu terdapat 4 zaman batu, yaitu pertama zaman batu tua, tengah, muda, dan zaman batu besar. Oke, itu kesimpulan dari Dipa. Ada yang mau menambahkan nggak? Boleh, Firwadi. Jadi Bu, masyarakat pada zaman batu itu adalah masyarakat yang primitif atau belum mengenal tulisan Ibu, dan masih bergelantungan dengan alam Ibu. Oke, bergelantungan. Bergantung ya, bergantung dengan alam. Kalau bergelantungan dengan alam, iya, udah beda konsep. Firwadi, nggak apa-apa, it's okay. Jadi kata Firwadi, masyarakat pada zaman itu masih bergantung sama alam, bener ya? Karena kita tahu itu. Oke, sekarang keluarkan lagi HP-nya. Di akhir pembelajaran kita harus mengadakan post test, ya, atau tes akhir. Sudah Ibu beri di Google Classroom. Ada pilihan ganda yang harus kalian kerjakan. Oke, 5 menit aja deh. Mudah, itu sudah kita bahas semuanya. Boleh dilihat, diisi. Nih, ya, isi dulu biar nanti Ibu lihat bagaimana pemahaman kalian sejauh ini tentang, ya, post testnya. Nih, isi kelasnya, baca. Gampang kan, Pilgan? Gampang. Sudah? Udah ya? Bisa? Siapa yang belum? Sudah? Nisa sudah? Oke, nanti akan keluar poinnya ya setelah Ibu koreksi.
ya baru bisa kita lihat bagaimana pemahaman kalian sejauh ini tentang materi ini melalui post-test yang sudah kita kerjakan. Sekarang refleksi dulu yuk. Ibu mau dengar gimana perasaan kalian hari ini? Siapa yang bisa menyampaikan perasaannya? Ayu boleh. Ayu gimana perasaannya setelah melakukan pembelajaran hari ini? Menurut Ayu, pembelajaran hari ini mudah dimengerti, Bu, karena kami kan bekerja secara kelompok. Tidak bekerja sama. Oke, karena pekerjaannya secara berkelompok mudah dimengerti, jadi terasa lebih ringan juga. Ada lagi yang mau menyampaikan? Oke, kalau Airin gimana perasaannya pembelajaran hari ini? Saya juga merasa pembelajaran seperti ini lebih mengasihkan karena ada games yang membuat saya lebih semangat. Oke, karena ada games, rewardnya coklat tadi ya, lebih semangat. Ya nggak apa-apa, kalau kalah hari ini tekadkan besok jadi pemenang. Oke, supaya pembelajaran ini terus berkelanjutan di rumah jangan lupa kerjakan PR di buku cetak halaman 92 ya. Nanti kalian kerjakan di buku tulisnya. Minggu depan kita masuk ke pembelajaran sejarah lagi kita bahas. Oke? Nah, baik. Ibu rasa pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih untuk sikap dan sifat kalian yang baik yang sudah kalian tampilkan. Kalian merupakan anak-anak yang hebat, luar biasa. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai. Tolong